Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i ila amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa isan Syekh Ibnu Athaillah Asakandari wa Syekh Syarqawi wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita di majelis yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, nanti saya akan membaca kitab Al-Hikam. Nah, mengapa kok kita perlu membaca kitab Al-Hikam, mempelajarinya, memahaminya? Menurut saya, karena kita niku sudah sering belajar fikih, sering sudah belajar ilmu akidah, nggih? Sering nggih? Di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, yang mana Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang putih. Bajunya putih sekali, tidak ada yang melebihi putihnya baju orang tersebut, yang kemudian diketahui orang tersebut adalah malaikat Jibril. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa itu Islam, apa itu iman, gitu, apa itu ihsan, lalu kemudian tanda-tanda kiamat. Nah, pada waktu pertanyaan tentang apa itu Islam, ada 5 rukun Islam. Itu kita pelajari, bahkan pelajaran kita tentang fikih itu melebihi rukun Islam itu. Kita belajar macam-macam. Di sekolah maupun di masjid maupun di pondok pesantren. Lalu tentang iman. Iman itu rukunnya ada 6. Itu juga sudah kita pelajari. Termasuk yang wujud, kita, mbakok, kan ngaten-ngaten. Tapi ihsan yang kedua, ihsan itu kan jarang dibahas. Nah, saya alhamdulillah sudah ngaji Al-Hikam di guru saya yang namanya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad di Jombang sana sejak tahun 90-an 4 nih. 94 saya ngaji. Lalu kemudian saya juga mengaji lagi untuk teman-teman saya di Cangaan. Saya menyimpulkan ngeten iki, bahwasannya Al-Hikam itu kalau dibaca dan dipahami akan mengantarkan kita pada memahami ihsan dan merasakan ihsan. Orang-orang yang merasakan ihsan itu nek betul-betul semakin kuat perasaannya, itu yang dinamakan mengenal Allah atau ma'rifatullah.
Oleh karenanya kita sangat perlu sekali untuk mempelajari kitab Al-Hikam. Ya, walaupun ini tidak menafikan kitab-kitab yang lain mungkin seperti itu. Tetapi karena yang kebetulan saya baca, gitu, saya pelajari, kemudian saya mengambil kesimpulan, kitab Al-Hikam inilah yang jlentrehke menjelaskan begitu banyak hikmah-hikmah tentang bagaimana kita bisa pada akhirnya kalau ditarik menuju ke ihsan. Ini kan jarang diajarkan untuk di sekolah, jarang. Nah, maka kita perlu untuk membaca, memahami, mentafakuri kitab Al-Hikam. Oke, Bapak-bapak, yang kalau dibaca lebih terperinci, maka yang saya baca itu adalah kitab yang namanya Al-Minnahul Qudsiyah. Niku syarah niku penjelasan dari kitab dari hikmah Al-Hikam tadi. Al-Minnahul Qudsiyah itu dikarang oleh orang yang namanya Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i Al-Khalwati Al-Azhari. Berarti Asy-Syafi'i ini beliau bermadhab fikih mengikuti Imam Syafi'i. Orang sebesar itu masih bermadhab mengikuti orang lain. Sanes sendiri gitu, mengambil kesimpulan sendiri, tapi mengikuti Imam Syafi'i. Torekohnya niku torekoh khalwatiyah. Al-Azhari niku beliau niku Grand Syekh niku syekh besar di Al-Azhar Mesir, di Universitas Al-Azhar Mesir, yang dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi yang tua. Beliau lahir di 1150 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1737 Masehi. Seiring dengan 100 tahun sebelum peperangan Diponegoro. Berarti masanya kalau mboten salah niku nggih masanya Sultan Agung. Mboten salah. Nah, kitab ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pengantarnya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enten kitab ini. Amma ba'du. Alhamdulillah sholawat. Kemudian fayaqulul murtaji ghufrul masawi. Maka berkatalah orang yang berharap kepada pengampunan Tuhan, pengampunan atas kesalahan-kesalahan, yaitu Abdullah bin Al-Hijazi Al-Khawati Al-Masyhur bis-Syarqawi, yaitu yang masyhur dengan disebut Syekh Syarqawi. Namanya Abdullah bin Hijazi tadi. Jadi kitab ini adalah taqyidatun, yaitu penjelasan takyidat niku niki maknane niku sambungan latifatun yang tipis ala hikam al-arif billah Sayyidi Ahmad bin Athaillah. Jadi kitab ini itu adalah penjelas dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Arif, orang yang makrifat kepada Allah, yaitu Sayyidi Ahmad bin Athaillah. Quddisa sirruh, mudah-mudahan Allah mensucikan sir dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa qasduhu, dan mengapa kok kitab ini dikarang, wa qasdu, dan adapun tujuannya, biha, dengan mengarang kitab Taqyidatun Latifatun ini adalah fil ghalibi, di dalam kebiasaannya, khitabul muridin asyadiqin, untuk memberikan nasihat-nasihat, menasehati orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala, asyadiqina, yang benar-benar atau yang jujur, yang sungguh-sungguh. Bapak-bapak, pengalaman saya atas bacaan-bacaan itu menyimpulkan orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah
niku pada akhirnya itu adalah orang-orang yang menuju kepada Allah. Salah satu contoh ini diceritakan oleh dosen saya, yang dosen saya itu murid langsung dari Profesor Harun Nasution. Pernah dengar nggih yang kuliah mungkin pernah. Profesor Harun Nasution itu adalah orang yang sangat rasional dalam bidang terutama filsafat. Nah, hanya kemudian beliau itu pada akhirnya rasionalitas yang beliau pegang itu kemudian masih ada kelanjutannya. Karena buktinya beliau itu di akhir-akhir umur beliau niku mempelajari ilmu tasawuf, yang itu adalah ilmu yang lebih banyak mengelola hati. Jadi orang niku nek sungguh-sungguh beribadah, sholatnya, fikih lah, fikih. Dan tauhid niku nek disungguh-sungguh, niku suwi-suwi pasti akan menuju ke tasawuf. Dan itu juga dialami oleh beliau yang namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan seorang ulama besar yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Niku pun jadi rektor, jadi guru besar. Niku pada akhirnya beliau mengundurkan diri dari jabatan rektornya itu karena merasa gersang atas apa-apa yang beliau lakukan dengan ibadah sholat dan seterusnya. Beliau masih merasa kering dari apa yang dilakukannya. Oleh kemudian berikutnya beliau kemudian mempelajari ilmu tasawuf, bahkan melakukan ilmu tasawuf itu dan kemudian mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam yang akan kita baca ini juga seperti itu. Beliau niku ahli Al-Qur'an, ahli hadis. Yang kemudian menjelek-jelekan tasawuf. Bukan beliau. Beliau dikasih kabar oleh temennya tentang kejelekan tasawuf. Tapi beliau begini, saya nggak jujur, saya nggak adil kalau saya ikut teman saya sebelum saya mengetahui kebenarannya sendiri. Maka Syekh Ibnu Athaillah kemudian melu ngaji. Ini nyusup ibaratnya. Diam-diam ikut ngaji di yang akhirnya menjadi gurunya. Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi. Itu ikut ngaji. Nah, setelah ikut ngaji niku dijelaskan pada waktu ngaji niku Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi menjelaskan banyak hal. Banyak sekali. Yang dia padahal Syekh Ibnu Athaillah saat itu sudah ahli Al-Qur'an, ahli fikih, ahli hadis. Ilmu itu kok saya nggak tahu. Tapi kalau saya mengingkari kebenarannya juga enggak salah gitu. Ilmu itu benar. Karena apa? Karena benang merahnya pasti nyambung terus kepada Al-Qur'an. Terus. Kalau umpamanya, oh ini salah. Udah, Al-Qur'an enggak mengatakan ini salah. Akhirnya beliau berkesimpulan. Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi itu tidak membaca dari kitab. Karena apa? Nah, beliau kan udah orang yang sudah ahli Al-Quran, ahli fikih dan macam-macam. Bacaannya banyak. Nggak ada kitab yang menjelaskan seperti itu. Maka itu diperoleh melalui ilham-ilham yang diberikan oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Kesimpulannya seperti itu. Nah, dilala Pak, malam itu yang biasanya beliau niku malam nggih masuk ke rumah. Niki nek wong Jawa niku dengar-dengar. Memikirkan ngajinya sore nopo siang itu tadi. Gitu. Nah, dilala niku langit niku buka istilahnya. Ya ampun buka koyo kita buka buku tapi berbeda sekali. Mungkin kalau jenengan sering diilustrasikan itu bedanya ketenangannya niku Lailatul Qadar. Tapi niku sanes Ramadan. Kan itu waktunya itu tenang. Beliau itu sampai iya. Ternyata kekuasaan Allah sangat luar biasa. Nah, akhirnya beliau hubungkan antara pengalamannya malam itu dengan siang tadi pas ngaji.
Besoknya beliau langsung pergi ke Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu dan ingin menjadi murid. Tapi ada peristiwa di situ, Pak. Begitu dia datang, saya Ibnu Athaillah niku bertemu begini dengan calon gurunya itu, beliau berkata begini, saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Niku bener mboten, Pak? Bener ta nggih ya? Ketoke bener ta? Niku enten sing luwih alus. Saya mencintaimu karena Allah, sebagaimana Allah memberi rasa cinta kepada diri saya sendiri. Kalau yang pertama itu saya mencintaimu, niku kata kerja aktif loh, Pak. Saya mencintaimu, tapi yang kedua itu digantungkan, cinta itu adalah pemberian Allah. Jadi ada hakikat yang di situ yang disebutkan dan itu benar. Dua-duanya benar, Pak. Tetapi kalau dirasakan maka yang paling benar itu adalah yang kedua. Karena kita itu ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seseorang yang taat, tidak ada seseorang pun yang menghindar dari maksiat kecuali itu adalah pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Bapak, orang teori la haula wala quwata illa billah niku kan seperti itu. Tapi kalau kita ingin merasakan apakah diri kita itu sudah betul-betul bisa masuk dalam lautan la haula wala quwata illa billah, niku tinggal kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau kita itu masih sering ngagul walaupun tidak ke orang lain loh. Pada diri sendiri saja di dalam hati. Saya itu amalnya, saya itu sholat wis, aku sholat wis khusyuk dan seterusnya. Yang amal ibadahku sudah banyak. Kula mboten nyebut ngoten. Itu berarti masih belum kita itu masuk dalam lautan la haula wala quwwata. Atau kalau dibalik kita belum meminum air la haula wala quwwata illa billah itu, sehingga kita bisa tetap betul-betul tunduk kepada Allah. Nah, mboten jenengan tolong ya betul saged ya Gusti. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita pelajari di Al-Hikam. Bapak dan saudara-saudara rahimakum. Kitab Al-Hikam dalam pengertian bukan Al-Hikamnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu sejak meguru sudah diprediksi. Ingat nggih, sudah diprediksi, bukan sudah ditentukan. Sudah diprediksi oleh gurunya yang Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu tadi, setelah meguru gitu seberapa lama, kemudian diprediksi bahwa Syekh Ibnu Athaillah itu akan memberi pengajaran dalam dua bidang fikih dan bidang tasawuf, dan juga akan meliputi banyak alam. Banyak alam itu maksudnya akan sumrambah ke banyak tempat. Dan itu sekarang ini terbukti, Pak. Terbukti. Jadi yang membaca Al-Hikam yang dikarang Syekh Ibnu Athaillah sekarang ini itu tidak hanya orang tasawuf. Banyak orang yang bukan tasawuf membaca Al-Hikam. Kemarin ada orang tanya, yang saya tahu nuwun sewu ini adalah orangnya jauh sebetulnya dari tasawuf. Bahkan mungkin orang yang nggak suka dengan tasawuf itu juga sudah mulai tanya, kalau ngaji Al-Hikam di mana? Itu luar biasa. Itu pun diprediksi seperti itu dan hari ini kita lihat kenyataan. Kalau jenengan di googling cari kitab Al-Hikam, keluarnya banyak. Yang bahasa Arab banyak, yang bahasa Indonesia juga banyak.
Orang-orang yang menulis penjelasan atau disebut syarah maupun tahlil kitab Al-Hikam niku banyak, termasuk Kiai Haji Soleh Darat. Beliau itu adalah gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang yang barusan meninggal, Said Ramadan Al-Buti, itu kan baru 2 atau 3 tahun. Itu meninggalnya di masjid dibom sama ISIS. Niku nggih ngarang kitab penjelasan. Banyak sekali sebetulnya. Termasuk ini Asy-Syarqawi, nanti ada Syekh Ibnu Abbad, Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rumli. Lalu kemudian ada Syekh Zaruk, banyak sekali. Karena memang kitab Al-Hikam niku kitab yang sangat jujur. Jujur umpamanya nggih, kejujurannya surah Al-Hikam. Kalau ada orang katakanlah itu sudah mampu nuwun sewu berjalan di atas air, terbang di angkasa, orang lho, boten ngangge alat renang, boten ngangge alat apa gantole atau apa boten. Kalau ada orang seperti itu pun belum tentu orang itu dekat kepada Allah. Karena kedekatan kepada Allah bukan diukur dengan itu. Ada orang tahu isi hati orang lain. Lo dukun nggih ngertos. Gitu? Maka kedekatan kepada Allah bukan diukur dengan itu. Niku kejujuran. Kejujuran. Mendudukkan pada tempatnya yang pas. Karena kedekatan kepada Allah niku ukurannya adalah apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin seseorang niku bertakwa, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Oh, Pak, saya sudah takwa. Umpamanya ada orang bilang begitu. Nah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala niku yang jelasaken niku pripun. Jadi selaras dengan kehendaknya, kehendak orang yang takwa, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saken mboten? Napa kersane Gusti Allah? Ya Al-Qur'an niku kersane Gusti Allah. Nggih ta? Umpamanya kalau saya niki kita mau tidur. Kersanipun Gusti Allah niku kalau kita mau tidur napa? Melalui Rasulullah kita diajari berdoa. Doane pripun? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau pertanyaannya dikembangkan. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya. Aku hidup, wa amut dan aku mati. Niku sudah menjadi keseharian kita belum? Kita itu hidup dengan selalu menyebut nama Allah. Pertimbangan apapun itu adalah Allah. Mati, hidup niku pertimbangannya. Kalau mati dan hidup itu pertimbangannya Allah. Niku berarti kan apapun yang ada di seluruh kehidupan kita pertimbangannya harus Allah. Sing penting Gusti Allah. Bukan sing penting gagah, sing penting sugih, sing penting apa kan? Boten. Sing penting Gusti. Wujudnya niku pripun? Wujud yang sederhana niku nek enten HP nek mriko niku HP ini sapa ya? Gusti Allah kersane pripun? Ya diumumkan kan? Tidak diambil terus didol kan ngoten niku. Niku sing ketok banget. Sing boten ketok banget itu umpamanya salat itu kita harus ikhlas karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena ben cepet lunas hutange atau yang lain boten. Nah, itulah takwa.
penyelarasan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bukan kehendaknya saja, termasuk keseluruhannya sebagai aktualisasi dari kehendak itu adalah perbuatan, sikap, perbuatan, dan seterusnya. Itu diantara dari yang akan kita pelajari nanti di Al-Hikam. Kita takwa dengan sebetul-betulnya takwa, sebagaimana Pak Khotib tadi siang kan begitu ya. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sing takwa haqqa tuqatih. Walaupun di ayat yang lain itu kan disebutkan takwalah semampu kalian. Kalau pernah baca itu sudah di nasakh jadinya kayak sing haqqa tuqatih. Artinya seseorang niku dituntut untuk terus meningkatkan dirinya menuju pada ketakwaan yang sebetul-betulnya takwa. Nah, orang yang sudah berfikih, bertauhid, biasanya pasti akan kemudian ingin berenang di ihsan, sadar maupun tidak sadar. Karena setiap jiwa niku ada tuntutannya yang namanya menjadi tenang. Ketenangan jiwa, dan itu biasanya dipelajari di ilmu tasawuf, termasuk salah satunya kitab Al-Hikam. Mengapa kok saya sebut salah satunya? Kadang-kadang orang betul belajar tasawuf tapi pikirannya, sikapnya niku pun tasawuf, karena ajaran-ajaran tasawuf itu sudah banyak yang menjadi bagian diajarkan diantaranya oleh orang tua-tua kita dulu dengan ungkapan-ungkapan seperti terserah sing ngechat nombo. Pernah dengar kata-kata itu? Nah, itu ungkapan-ungkapan yang sebetulnya adalah ungkapan dari nilai-nilai atau ajaran-ajaran tasawuf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah pernah merasakan begitu? Seperti Imam Ghazali yang kemudian akhirnya wis jadi profesor. Wah, akhirnya juga kemudian melakoni tasawuf. Saya Ibnu Athaillah dengan pengalamannya seperti tadi akhirnya juga tasawuf. Bahkan saya pernah baca juga Profesor Buya Hamka yang menulis tafsir Al-Azhar. Itu juga akhirnya bertemu dengan salah seorang mursyid Toreko di Tasikmalaya, Aba Ano. Kan salah entah diskusi atau bahkan sudah menjadi muridnya, saya nggak jelas kalau itu. Tapi memang ada tuntutan sebetulnya orang ini tuntutan itu nek pun api pasti pingin api terus. Dan itu biasanya akan ujungnya ke tasawuf itu. Walaupun tidak disebut tasawuf, tapi nilai-nilai yang dipelajarinya adalah tasawuf. Jadi kitab Al-Hikam itu adalah nasihat untuk orang-orang yang sudah mulai berjalan mendekatkan diri pada Allah. Lho Pak, nek dereng pripun? Nek dereng nanti akan kesulitan memahami biasanya. Kesulitan memahami. Contoh, salah satu hikmah di Al-Hikam niku enten begini. Jangan salah satu tanda orang mengandalkan amal itu adalah berkurangnya harapan saat terjadi kekhilafan. Sederhananya, jangan mengandalkan amal. Bisa diterima betul? Kenapa kok kita nggak boleh mengandalkan amal? Tapi orang-orang yang belum berjalan berkehendak menuju Allah, mendekatkan diri pada Allah atau mencintai Allah, ini ku angel Pak memahami itu. Masa gak boleh ngandalkan amal? Mau Al-Qur'annya jelas. Jawabannya sampai seperti itu. Al-Qur'annya kita akan disuruh beramal.
Jawaban kita bagaimana? Berarti salah dong hakikannya. Kan yang benar Al-Qur'an. Kan ngaten. Pripun jawabannya? Jawabannya dalam Al-Qur'an juga disampaikan kita itu tidak boleh mengandalkan amal. Cuma beliau yang bilang begitu, Al-Qur'an itu yang merintahkan amal. Tapi tidak tahu ayat yang bahwa kita tidak boleh mengandalkan. Jadi tentang Al-Qur'an podo entene niku. Jadi kalau itu kemudian dipadukan menjadi satu, orang itu memang harus beramal, tapi tidak boleh mengandalkan amal. Mau berbagai penjelasan nanti. Ada penjelasannya termasuk akhirnya ke hadis yang Rasulullah itu dawuh bahwasannya orang masuk surga itu bukan karena amalnya tapi karena rahmat Allah. Di antaranya itu. Selain orang-orang yang berkehendak, sungguh-sungguh berkehendak menuju Allah, itu watarokihim, dan orang yang berkehendak untuk meningkat ila maqamil irfan, menuju makom ma'rifah. Jadi di Syarah Al-Hikam itu disebutkan tingkatannya orang mukmin muslim itu ada 3. Yang pertama orang abidin, yang kedua muhibbin, yang ketiga arifin. Abidin itu masih beribadah karena masih tapi saing itu bukannya tidak boleh. Orang ibadah takut masuk neraka, mengharap surga, mengharap agar Allah memberikan kehidupan di dunia ini sejahtera dan seterusnya. Niku kan kantuk nggih. Tapi para nabi niku, Pak. Di antara 25 nabi dan rasul yang kita kenal, sing sugih pinten, Pak? Oh, semua sugih, Pak. Mboten sugih mboten sebenarnya. Semuanya tercukupi, tapi yang kelihatan sugih bleger. Cuma beberapa persen. Oh, Pak, kita bukan nggak boleh sugih. Boleh, sugihlah seperti Nabi Sulaiman, sugihlah seperti Nabi Yusuf, sugihlah seperti Nabi Dawud, bahkan menjabatlah seperti Nabi Dawud. Tapi nggih harus dicontoh Nabi Dawud. Nabi Dawud niku the king of Daud. Raja. Raja tapi sehari puasa. Sehari boten. Nuwun sewu. Jenengan kalau sehari puasa, sehari enggak. Padahal istrinya Nabi Daud itu 100. Nggih. Nggih. Nek jenengan poso niku gairah untuk nuwun sewu sama istri niku turun lho, Kan. Nggih mboten? Nah ngrasakake mboten. Tahu mboten pernah digatekne. Wah, mboten pernah digatekne nyapa, Pak? Lah nek buka wae balas dendam, lah niku beda pancen. Kalau bukane mboten balas dendam, puasa sewajarnya gitu, itu pasti turun. Maka Rasulullah juga menyarankan orang-orang yang belum nikah, belum bisa mampu untuk nikah, untuk berpuasa. Ini bukan karena menurunkan libido. Nah, niku abidin. Abidin niku nggih masih nggih biasanya kalau penceramah sering bilang gini, ibadahnya kaya ibadahnya pedagang terus kan. Niki pun sae lho, Pak. Karena yang tidak sae, yang tidak bagus itu nggih sing boten ibadah. Niki pun sae. Tapi memang meningkatkan, kita bisa meningkatkan ke makom yang namanya muhibbin. Ibadahnya orang yang mencintai karena rasa terima kasih. Karuniane Gusti Allah kaya ngeten. Nah, kan sama ya sebetulnya. Matahari itu kan karunia. Antara orang yang masih abidin maupun muhibbin maupun arifin, mataharinya sama. Tapi saat menggali kan saged beda nggih, Pak. Lah nggih. Sing siji ya Allah alhamdulillah. Srengenge ngene ketok tenan. Cahayanya itu memberikan kehidupan. Karena nopo? Mikir. Mikir nopo? Nek gak ono matahari nyatane ya
tumbuh-tumbuhan itu mati kok. Nah, itu kan karunia yang luar biasa. Nah, ini pun disebutaken di surat Ar-Rahman. Antara surat yang pertama sampai 13. Kan pertanyaannya kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini pertanyaan ini ku. Jadi nek dirasakake pertanyaan ini ku pertanyaan sing rada nyelkit lho, Pak. Nggih to? Niku nek ngrasake pertanyaannya nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Berarti wis biasa berdusta toh. Lah gitu. Berarti niku itu diantaranya bulan, matahari, tumbuhan, pohon. Tumbuhan pohon itu ini. Nah, krono kita niku mboten ngerasa nikmat, nggih mboten pernah mikir ke. Padahal tumbuhan niku nek mboten enten tumbuhan, tak repot toh. Repot. Oksigen mboten enten, polusi, macam-macam lah jadi kalau dipikirkan. Maka saat kita memikirkan dan kemudian betul-betul tahu ya Allah ini ternyata nikmat yang sangat luar biasa. Karena merasa mendapatkan nikmat itu kemudian apa? Terima kasih ya Allah. Jenengan kalau tiap hari diparingi orang 1 juta, apalagi 10 juta tiap hari. Kira-kira seneng mboten, Pak? Oh yes, mencintai tidak hanya senang kan? Nah, sekarang peparingi Gusti Allah dengan segalanya nih, nek dinilai sedina enten 10 juta mboten? Mboten hanya oksigen, onderdil kita semuanya itu yang pemberiannya Gusti Allah. Niku kalau dipikirkan benar-benar dipikirkan dan kita ya Allah itu memang anugerah nikmat panjenengan kepada saya. Wah itu bisa jatuh cinta. Nah, niku pas ibadah niku memang betul-betul terima kasih ya. Allahu Akbar. Niku Allahu Akbarnya. Ya Allah, Engkau betul-betul Maha Besar. Terima kasih. Bukan Allahu Akbar sholat mana sholat enak jane kok YouTubean terus game terus umpamanya begitu. Nah, makom yang selanjutnya setelah abidin lalu kemudian muhibbin itu adalah arifin. Arifin itu adalah orang yang betul-betul tahu mengenal Allah. Karena betul-betul mereka itu mengenal Allah walaupun tidak mungkin orang itu mengenal Allah 100%. Enggak mungkin. Karena manusia terbatas. Allah tak terbatas. Maka tidak mungkin manusia itu mengenal Allah seutuhnya. Kenal sebagian, mengenal Allah sebagian. Niku pun luar biasa. Maka dia mengetahui bahwa memang Gusti Allah niku adalah zat yang harus disembah, yang harus kita bergantung, yang harus kita nyuwun-nyuwun pada Allah. Maka menyembahnya adalah karena mengenal. Tidak hanya mengenal nikmatnya yang diberikan kepada kita, tapi mengenal yang lebih besar, yang lebih banyak. Sehingga ibadahnya itu adalah betul-betul ibadah karena ya Gusti jenengan memang pangeran kula nggih muka kula ngoten iki. Dalam bahasa yang lain disebutkan mengetahui dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan dan mengetahui kewajibannya sebagai hamba dan hak daripada Allah sebagai Tuhan itu disembah. Nah, jadi kitab Al-Hikam ini adalah nasihat bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah dan orang yang sungguh-sungguh mau meningkatkan diri makomnya menuju makom arifin. Mas Rafa pun ngeten mawon nggih, alhamdulillah. Lho, jangan-jangan sing iso muni-muni malah wis arifin. Biasanya ngoten. Karena orang yang semakin tahu maka akan semakin menunduk. Semakin tahu kelemahannya, semakin tahu kebesaran Allah. Maka saat seperti itu
Biasanya kadang-kadang orang-orang ngoten niku malah lah orang yang seperti itu kadang tahu dirinya itu bahwa dirinya sudah masuk golongan makrifat, tapi ada orang yang mboten ngerti nek dia itu masuk golongan makrifat. Karena napa? Karena nggih mboten tahu teori gini. Niki kan teori. Teori Bapak niki. Buku niku kan teori dari pengalaman. Oh, niki nek dipetakan menjadi 3. Walaupun dasarnya tetap Al-Qur'an. Mana dasarnya 3 kategori niku napa dasare? Nek teng Al-Qur'an. Mboten eling aku. Itu dasarnya ada di yang Allah kemudian menyebut bahwa orang-orang itu di orang yang muslim mukmin terbagi menjadi 3. Ada yang dzalimun li nafsi, muqtasid sama sabiqul khairat. Yang biasanya akhirnya kita kenal dengan fastabiqul khairat. Sama. Oke. Nah, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga orang-orang yang ingin meningkatkan diri mengenal Allah, fayam bagilana antakta syiro ala bayani maksudi bihasabil imka. Oleh karenanya sepatutnya lah bagi kami saya asar kau tadi antakta syiro untuk meringkas penjelasan ala bayani maksudi, penjelasan dari kitab Syekh Ibnu Athaillah. Bihasabil ingkam dengan kira-kira yang mungkin, sekiranya mungkin. Berikutnya, ini jam rolas tadi rambut ini. Qala radhiyallahu an. Qala ini baru pembukaan. Qala Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Min alamatil i'timad alal amal. Sebagian tanda dari orang yang bersandar atau berpegang ngandal ke amal. Amal niku nopo? Amal itu amalil jawarihi, yaitu amal ibadah berupa gerakan anggota badan, sholat, gerakan badan, wudu, lalu kemudian haji, sedekah niku kan ada termasuk gerakan badan. Min sholawatin wa adkarin, yaitu dari mengucapkan sholawat maupun zikir maupun selainnya. Jadi amal niku bahwa saged berupa amal ibadah niku, bahkan amal niku juga sholawat seperti dengan sholawatan tadi maupun zikir maupun selainnya. Wala mutamidu ala dzalikal, dan orang-orang yang bersandar bergantung pada amal untuk keselamatannya, untuk kesejahteraannya, bergantung niku ngoten niku. Muga-muga aku selamat krono aku wis sholat. Tapi tidak bergantungnya pada Allah. Nah, itu adalah al-ubadu, orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah di sini itu adalah yang dimaksud abidin yang tadi nih, kok. Jadi mereka itu keselamatan diri mereka itu digantungkan pada amal, bukan pada Allah Subhanahu. Kok sulit toh Pak mencernanya? Saya kasih gambaran yang mudah. Jenengan kita semuanya kalau sakit ke dokter toh, gitu, terus sembuh. Kita yakin bahwa kesembuhan kita itu pemberiannya Allah. Itu mudah diterima toh, karena sering dibahas, sering disampaikan toh. Dokter niku mung ikhtiar, yang menyembuhkan adalah amal ibadah kita berupa sholat, berupa sholawatan, berupa zikir. 1000, 10.000 zikir. Itu adalah seperti kita ikhtiar ke dokter. Keselamatannya, anugerahnya itu haknya bukan di amal. Masih sulit ya? Oh enggak, saya jelaskan lagi.
Ke dokter niku perintah Gusti Allah mboten? Nggih ta? Nggih. Cari obat niku lho. Orang kalau sakit kemudian ikhtiar cari obat atau dokter atau pijet atau nopo malih. Niku perintah Gusti Allah mboten? Perintah Gusti Allah. Jadi orang ibadah niku nggih mengerjakan perintah Gusti Allah, tapi tidak boleh mengatakan atau berkeyakinan bergantung bahwa yang menyembuhkan saya dokter, yang menyembuhkan saya obat, tidak boleh. Sama ibadah kita juga seperti itu, kita tidak boleh nanti aku selamat mlebu surga terhindar dari neraka gara-gara wah niki anakku iki oleh beasiswa terus. Wah, gara-gara aku sering sholawat mboten kantuk. Itu ikhtiar dan doanya. Nah, niki kersane Gusti. Tapi kita wajib untuk ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya diantaranya nggih mau sholawat, mau yasin ping 41. Nah, tapi itu harus diyakini sebagai ikhtiar dan doa saja. Penentunya nah, nek dikembangake malih, jenengan kok dadi wong ampuh. Wah, aku nek nyuwuk ngono banyu putih mari kok. Niku nggih mboten kantuk, suwukku, bukan begitu. Kita juga itu yang menyembuhkan Allah. Jadi selaras semuanya nanti. Sing mulai niku nggih tetep ikhtiar dan doa karena Allah, bergantungnya kepada Allah. Sing pun dikasih anugerah keistimewaan karena sering wiritan, sering amal-amal niku. Nah, itu pun dianya juga ini yang ngasih keistimewaan juga Allah. Kalaupun saya menyembuhkan orang lain dengan air itu juga adalah Allah yang menyembuhkan. Cuma melalui perantaranya saya. Ini cuma ngoten. Nek wong ngoten niku saged sombong mboten? Insyaallah mboten sombong. Kecuali bilangnya seperti itu modus. Kan ada orang merendahkan diri tapi sebetulnya untuk agar tinggi dirinya. Ini saya kata, nggak ada nopo-nopo. Padahal oleh ngomong itu karo nyupir Mercy yang baru. Kalau betul nggak ada nopo-nopo, tapi kalau nyupir Mercy yang baru, berarti kan seakan-akan dia itu merendahkan diri tapi untuk menaikkan. Itu cuma al-fakir. Betul nggak ada nopo-nopo, betul nggak ada kemampuan. Betul usah diucapkan malah lebih apik. Wis ora usah diucapke, memang ora iso kok. Sing saya niku makam irfan tadi niku. Kehendaknya Allah niku ngoten niku. Di ayat Al-Qur'an banyak yang menyebut hal-hal seperti itu. Bahkan pada waktu perang itu. Perang itu bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar. Tentang ngoten niku. Kadang-kadang ngeten iki sering dihindari orang karena sulit dijelaskan. Nek dijelaskan kok akhirnya nopo? Wah, ini membuat orang malas-malasan. Nah, ini salah paham. Sing nyampaikan mungkin salah, sing terima juga salah. Padahal ikhtiar tadi wajib loh. Perintah Gusti Allah. Maka orang melempar itu sebagai ikhtiar ya harus. Mancing itu ya dilempar umpannya. Mancing kok teng mriki yang salah sasaran. Nah, niku artinya kita niku diperintah oleh Allah ikhtiar mendaya gunakan akal kita, pikiran kita, perasaan kita dan seterusnya untuk ikhtiar. Oke, Bapak-bapak, selanjutnya. Itu tadi ubat namanya atau ahli ibadah atau namanya abidin tadi. Sedangkan wal muriduna dan orang-orang yang berkehendak untuk berjalan menuju Allah fal awwalu wal murid. Mohon maaf, niki ternyata sanes titik. Wal mu'tamidu ala dzalika al ubadu wal muridun. Dan ahli ibadah dan murid orang yang masih berjalan menuju Allah niku kebiasaannya masih bersandar pada amal. Artinya apa? Orang yang sudah
tidak bersandar pada amal dan bersandar pada Allah, itulah karakter orang ahli. Wow kan gitu tuh. Kita ingin meningkatkan diri ke makom makrifat. Orang yang masih berpegang pada amal itu adalah kelasnya abidin dan kelasnya murid. Orang yang berjalan menuju. Nek kelasnya irfan, kelasnya arifin, itu adalah orang yang sudah bersandar sebenarnya pada. Sekali lagi saya jelaskan, tidak dengan meninggalkan ikhtiar loh. Ikhtiar kita karena tapi pas ikhtiar niku, dia menjalankannya karena ini perintah Allah. Sanes krono aku ingin delek duit. Itu saya kerja. Apa perintah Gusti Allah? Bukannya ben oleh gaji, bukan. Perintah Gusti Allah. Adapun nanti oleh gaji, ya udah diterima. Sama kalau kemudian kita itu umpamanya kebetulan nang kali mancing kok oleh sing oleh ditutup sepatu. Ternyata nang jero sepatu ono masih ya wis oleh. Nah, ini kok kayak begitu. Fal awwaluna adapun orang yang disebut ubat ali ibadah itu ya tamiduna alaiha fid dukhulil jannah, berpegang pada amal untuk berharap masuk surga, watana umi maupun seneng-seneng fiha di dalam surga. Maka sudah dibayang surga bidadari ini akeh ngoten niku. Bayang-bayang. Nah, ini kok nggih enten di Al-Qur'an enten. Tapi itu adalah gambaran untuk menggambarkan surga itu. Tapi kitanya dituntut ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena surga nih. Selama ini kan orang karena sering diceritakan seperti itu, kadang salah paham memahaminya. Sehingga tujuannya itu adalah masuk surga. Tujuan kita itu adalah mengabdi kepada Allah dengan seutuhnya, seikhlas-ikhlasnya. Bukan tujuan kita itu terhindar dari neraka maupun masuk surga. Itu hanya efek. Yang diperintahkan Allah itu ibadah sebaik-baiknya 100% seikhlas-ikhlasnya. Agar kita itu mau ikhlas diiming-iming. Nek kowe ikhlas tenan, kok ono surga ono neraka. Bukan agar masuk surga atau masuk neraka. Ibadah. Iki napa ampun salah paham. Nah, selain orang-orang yang ahli ibadah itu bersandar, bergantung pada amal untuk masuk surga maupun enak-enakan di dalam surga, juga wan najati min adzabillah dan selamat dari azabnya Allah Ta'ala. Adapun wal akhiruna dan orang yang akhir, yaktamiduna, akhir itu maksudnya yang murid tadi itu yaktamiduna alaiha, bergantung pada amal fil wusuli untuk usul ilallah kepada Allah Ta'ala, wa kasfil astari maupun untuk membuka tutup atau hijab anil kulub dari hati, wa husulil akhwalil qaimah maupun hasilnya tingkah atau keadaan jiwa al-qaimati yang jejak. Bahkan orang yang bertujuan untuk taqarrub ilallah itu juga sebetulnya diarahkan jangan bergantung pada amal. Wah, nek ora beramal, ora iso usul nang Gusti Allah. Nah, bukan seperti itu. Wusul enggak wusul. Itu adalah haknya Allah. Kita tinggal menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Wiritan. Wiritan itu apa tujuannya? Agar bisa berzikir setiap saat, setiap waktu. Bukan wiritan habis itu lali. Bukan. Wiritan itu adalah semacam station atau stasiun agar kita itu bisa ingat Allah yang seterusnya yang di dalam Al-Quran itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang duduk, berdiri maupun berbaring itu ingat Allah.
orang wiritan umpamanya jenengan baca sholawat istighfar 100 kali atau bahkan 1000 kali itu atau maghrib atau pada subuh atau pas waktu tahajud, itu adalah sebetulnya arah tujuannya agar kita bisa berpikir setiap saat setiap kena bisa berpikir setiap saat setiap waktu. Yo isin no arep nglanggar perintah Gusti Allah. Malu ataupun ada yang takut Gusti Allah mirsani. Maka nanti akan terjadi sambungan ke tadi itu. Kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Karena wis ngoten niku mboten ma'rifat. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah lah, itulah yang sebetulnya manunggaling kawula Gusti, bukan manunggaling jasate ini dengan nggak mungkin. Salah paham. Ya, banyak yang salah paham. Manunggaling itu ya manunggaling kehendak. Nah, nek ora percaya monggo ditanya kita ya Syekh Siti Jenar. Kula kancani takok wah. Nah, kalau mau clear membaca bagaimana Syekh Siti Jenar tentang tasawufnya Syekh Siti Jenar, dengan bisa membaca buku yang namanya Suluk Abdul Jalil. Buku itu novel. Novel kok saged damel panduan? Nggih, yang nulis itu murid Toreko Sabiliyah. Berdasarkan banyak referensi, ternyata Syekh Siti Jenar itu nama aslinya Abdul Jalil. Nah, niku megurune teng Mekah mawon, dari Jawa ke Mekah. Niku 12 tahun apa 16 tahun. Termasuk ikut Toreko. Pulang ke sini. Nopo kadang-kadang begini loh Pak. Bagaimanapun ajaran Syekh Siti Jenar itu kan disampaikan. Banyak yang salah paham. Termasuk jangan-jangan yang bikin film Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar itu salah paham. Enggak begitu. Kadang seperti itu. Ya, karena saya yakin Syekh Siti Jenar itu benar. Maka saat ada, oh ini ajarannya Syekh Siti Jenar tapi kok tak rasake salah, itu salah. Karena nggak mungkin kalau memang Syekh Siti Jenar dengan besarnya beliau yang seperti itu kok bertentangan dengan Al-Quran nggak? Wal muka syafati maupun untuk muka syafah. Muka syafah niku pripun? Muka syafah niku diantaranya adalah dibuka ilmu-ilmu yang orang jarang tahu. Contoh, dibuka alam jin. Alam jin kan pun saged ndelok to. Mboten saged niku teng niku. Loh, jenengan nggih saged dibuka w YouTube terus ditulis jin dan jun ora metu. Nah, yang lebih lagi sebetulnya Allah membuka itu untuk apa? Jenengan kok mirsani alam jin untuk apa? Untuk pelajaran agar orang yang dikasih itu lebih yakin kekuasaan Gusti. Karena antara orang yang banyak tahu dengan yang tidak banyak tahu kekuasaan Allah, pasti keyakinannya lebih banyak yang tahu. Tahu pelajaran. Tapi kalau tahu tapi kemudian tertipu itu bahaya. Napa? Tidak ada pelajaran Gusti Allah, malah senengane mau dolanan karo jin. Nah, selain itu diantaranya juga orang mukasyafah niku saged lebih peka terhadap sekelilingnya. Nah, kancaku kae kok rada susah ya ketoke. Niku lebih paham dan seterusnya. Wal asrori maupun rahasia-rahasia. Kilahuma baik orang yang ubat maupun orang yang
orang yang murid tadi itu madmumun, masih tercela. Keduanya ini masih tercela menurut orang makrifat ngoten lho. Niku kurang ngoten niku. Wa nasyiun min ru'yatin nafsi, dan masih timbul dari dari nyawang nafsunya sendiri, atau itu masih ada keegoannya dirinya sendiri. Wanisbatul a'mali ilaiha, dan membangsakan atau memasukkan, mengkategorikan amal-amalnya itu kepada nafsunya, kata yuntija ma dzukir, hingga timbul apa yang ditutur tadi. Oke. Jadi hasil, kan ada kata-kata gini. Hasil itu tidak mengkhianati usaha, ngoten to. Nggih nek niku kata-katane wong biasa nggih enggak apa-apa, tapi kalau kata-katanya itu orang-orang yang belajar untuk meningkatkan diri, niku harus diteliti lagi. Karena apa? Hasil itu adalah kanugrahane Gusti Allah. Ikhtiar usaha itu adalah perintahnya Gusti. Pak kok biasanya kok mesti klop? Nah nek kok mesti klop, berarti orang yang banyak usahanya pasti lebih kaya dong. Nyatane mboten ngoten toh? Orang yang lebih banyak belajarnya mesti lebih pinter dong. Gitu? Orang yang banyak berobatnya pasti akan lebih sehat. Napa ngoten? Mboten niku nyatane. Nah, niku contoh-contoh. Tapi sekali lagi jangan kemudian meninggalkan ikhtiar, karena saat kita meninggalkan ikhtiar kita sudah berpaling dari perintah Allah. Gitu? Nah, kita harus mengerjakan. Nah, orang bilang wis apa-apa niku diniati ibadah. Ini kalau gampangane nyebut niku penjelasannya gitu. Muter-muter kayak niku. Mudah-mudahan kita semua paham ya. Amal arifun niki nek enake nek maca kitab niki ngeten iki. Jenengan pun capek kula derek. Nggih, amal arifun. Nggih, kapan-kapan kalau ketemu lagi. Nggih, kita akhiri malam hari ini dengan membaca doa, moga ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.